Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian PHRS. Dalam kesempatan video kali ini, saya ingin menampilkan satu video yaitu dari seorang tokoh muda NU. Nah, beliau ini pernah menjabat ketua GP Ansor. Nggak tahu tahun periode berapa ya, tapi periode sebelum ini, sebelumnya Yakut itu apa namanya yang sekarang jadi Menteri Agama. Jadi sebelum itu ketua GP Ansornya adalah Nusron Wahid. Gitu. Nah yang menarik, dalam satu acara Nusron Wahid itu mengemukakan pendapatnya tentang habaib atau sadah ba'alawi. Beliau merespon kabar-kabar miring, kabar-kabar yang nggak benar, berita-berita yang nggak benar tentang nasab Ba'alawi. Hanya dia merespon, lalu terjadilah apa yang terjadi yang nanti videonya akan saya tampilkan. Jadi justru dia geram terhadap orang-orang yang selalu ngoceh tes DNA gitu. Dia geram, bahkan dia mengatakan orang yang intinya ya tentu nggak sama. Orang yang menyuruh tes DNA jangan-jangan dia kalau dites DNA dianya sendiri gitu. Artinya orang-orang yang ngotot untuk Habib tes DNA, jangan-jangan kalau dites DNA si orang yang ngotot ini adalah keturunannya apa itu? Intinya manusia purba lah. Jadi pakainya bahasa itu kan. Intinya kayak manusia purba. Jadi ya memang begitu teman-teman. Kita berpikir logika ya. Kalau kita bicara DNA untuk membuktikan nasab, coba kita berpikir logika. Yang pertama memang DNA itu tidak bisa untuk dijadikan alat identifikasi nasab seseorang. Karena memang kalau misalnya nasabnya masih jalur jarak dekat, satu tingkatan, dua tingkatan, tiga tingkatan, mungkin masih bisa itu pun dalam agama tidak dibenarkan karena nanti ada yang namanya anak tapi hamil di luar nikah, secara agama itu tidak diakui nasabnya nyambung ke yang hamilin bapaknya gitu, itu nggak bisa disambungkan nasabnya. Tapi kalau dites DNA itu nanti nyambung gitu, itu jadi udah melanggar syariat. Nah tapi selain itu juga tes DNA itu tidak bisa menjangkau leluhur kita yang jangkauannya jauh. Jadi informasinya tes DNA hanya bisa menjangkau 5 atau 6 tingkatan dari kita. Misalnya nih, bapak saya satu tingkatan, kakek saya 2 tingkatan, buyut saya 3 tingkatan gitu. Jadi bapaknya buyut saya, mbahnya buyut saya, buyutnya buyut saya itu terakhir itu bisa dites DNA. Tapi kalau tingkatnya udah berpuluh-puluh, apalagi kalau di Indonesia ini kan rata-rata zuriyahnya Rasulullah SAW ini kan ada yang keturunan 36, 37, 38. Bahkan kalau di luar sana ya apa namanya Raja Jordan itu katanya ada 40-an lebih, 41, 42 gitu. Jadi nggak bisa teman-teman utesin. Tapi coba kita lihat dulu ya videonya Nusron Wahid yang satu ini. Asgaf ini yang pertama kali pakai ambil sanad Asgaf adalah Al-Habib Maulana Abdurrahman Asgaf bin Muhammad Maula Dawileh bin Ali bin Alwi bin Muhammad Muqaddam Al-Faqih Muqaddam bin Ali bin Sohib Mirbat bin Khaliq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Muhammad Al-Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidina Ali
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho ngene kok diragukan sanate pakai DNA iku piye? Jangan-jangan orang yang meminta DNA, tes DNA Sa'adah Balwi, orang tersebut kalau di DNA ternyata keturunannya Homo homininus. Itu fosil-fosil masa lalu itu ternyata. Atau jangan-jangan mereka ini keturunannya Abu Jahal. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah dilihat videonya? Nah, jadi itulah ungkapan tokoh muda NU, Nahdlatul Ulama. Jadi bagi yang muda-muda nih, yang merasa Nahdiyin juga, yang merasa NU juga, coba dipikirkan, jangan terbawa arus. Kita tuh anak muda, itu jangan gampang terbawa arus. Kita hanya harus punya logika yang cerdas, bisa membedakan mana yang benar mana yang salah gitu. Jangan ntar lagi rame ini ikut ini, lagi rame hip hop ikut hip hop, lagi rame es cappuccino cicau ikut es cappuccino cicau. Jadi kacau kalau kayak gitu. Lagian gini ya, bicara tes DNA, coba pikirkan ya. Kalau memang tes DNA itu bisa menjadi alat ukur untuk menentukan nasab seseorang dari silsilah yang jauh, dari nasab yang jauh, leluhur yang jauh, coba pernah terlintas nggak? Kita kan sama-sama cucu Nabi Adam nih, kan? Kalau kita dites DNA, kira-kira kita sama nggak sama Nabi Adam? Atau nggak usah sama Nabi Adam deh, kita sama nggak tes DNA, hasil tes DNA-nya? Padahal kan kita sama-sama keturunannya Nabi Adam, cucunya Nabi Adam. Sama nggak kita? Saya dan kamu nih, saya dan kalian nih. Kira-kira sama nggak? Nah, kalau tes DNA itu memang bisa dibuktikan dengan nasab yang lebih leluhur yang lebih jauh, harusnya kita bakal sama ke Nabi Adam. Harusnya saya dan Anda atau kalian atau kamu itu juga sama karena kita sama-sama nyambung ke Nabi Adam gitu. Itu kan logika ya. Harusnya logika semacam ini juga bisa diterapkan. Kalau kalian mau menerapkan para habaib yang hidup di zaman sekarang ke Rasulullah yang jaraknya udah sangat amat jauh, ya harusnya kalian juga bisa menyambungkan tes DNA kalian ke jalurnya Nabi Adam juga. Kalau bisa jauh gitu loh. Nah kalau itu nggak bisa, ya sudah batalkan saja tes DNA. Jadi jangan kita pakai standar ganda. Giliran kita menuntut habaib harus sama tes DNA-nya, kita ternyata juga nggak sama. Padahal kita sama-sama cucu Nabi Adam, bukan? Nah, itulah. Itu aja video kali ini. Semoga ini bisa mencerahkan yang gelap, meluruskan yang bengkok, lalu menyadarkan yang belum sadar. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.